Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? 2023 angsuran aman. Setelah beberapa kali Bagong John mereview film-film luar, untuk pertama kali di tahun ini dan di bulan ini kami sepakat mereview film Indonesia yang rilis tahun 2019. Dengan tema masih sama di film-film sebelumnya, film hasil karya Kim Mustambul ini menggabungkan unsur modern dan nyentrik di dalamnya. Karena pada dasarnya film ini diadopsi dari sebuah game dari hasil karya anak bangsa yang dibuat ke versi nyata. Ditambah peran dari Jeffrey Nicole dan Kathleen Handelman yang membuat film ini semakin menarik. Tentunya bagi para pencinta film horor, di mana akibat rasa iri untuk mendapatkan sebuah popularitas di media sosial, sekumpulan remaja nekat menelusuri sebuah gedung bertingkat yang telah lama tak berpenghuni. Dengan sebuah kamera mereka merekam kegiatan tersebut. Dengan coba mereka membuka sebuah portal ke dimensi alam gaib yang membuat mereka harus bersusah payah untuk menutupnya kembali. Seperti apa kelanjutan film ini? Ambil posisi nyaman, basahi tenggorokan, nyalakan rokok, matikan lampu, dan inilah film diawali dengan adegan kekerasan di dalam sebuah apartemen, yang mana tokoh utama di film ini terlihat masih kecil. Dia bernama Linda, dan sang ibu yang sengaja diculik dan disekap di satu ruangan yang di sana sudah ada seonggok mayat, terlihat sudah membusuk dan tertutup sebuah kain. Usut punya usut, si penculik ternyata berniat untuk mendapatkan sebuah keris sakti melalui mayat tersebut, di mana untuk mendapatkan keris yang dimaksud mereka harus membuka portal dimensi terlebih dahulu. Dan itu sebabnya si penculik menyekap dan membawa Linda beserta ibunya, karena hanya mereka yang mampu membaca tulisan mantra aksara Sunda yang mereka punyai. Meski sempat menolak, akhirnya sang ibu keris sakti itu pun berhasil keluar dari mulut si mayat. Namun ketika keris udah ia dapatkan, justru saat ia menyuruh sang ibu melanjutkan membaca mantra, terlihat sang ibu sudah tergeletak pingsan, yang mana hal tersebut membuat si mayat terus meronta. Karena tidak memiliki pilihan yang lain, si penculik akhirnya menusukkan keris tersebut ke tubuh si mayat. Sementara itu pihak kepolisian berhasil masuk dan menembak mati si penculik. Alur berpindah ke versi Linda yang sudah beranjak SMA, di mana di awal video hanyalah sebuah flashback masa lalu Linda dan sang ibu, di mana kejadian tersebut selalu hadir di dalam tidurnya. Di mana Linda kerap tertidur saat jam pelajaran, dikarenakan dia harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolahnya. Dilarang main HP tempat kerja. Suatu ketika di depan toko tempat Linda bekerja berkumpullah geng sekolah, yang mana salah satu ketua geng tersebut yang bernama Jessica selalu sambat, dikarenakan followersnya kalah dengan adik kelasnya. Kemudian dia meminta solusi ke teman satu gengnya, sebut saja dia Benny. Dia menyarankan untuk melakukan live streaming di sebuah rusun terbengkalai tepat di belakang minimarket tempat Linda bekerja, yang mana rusun tersebut terkenal sangat angker. Karena tepat 8 tahun silam di rusun tersebut ada kasus pembunuhan yang mengerikan. Tak lain adalah kematian dari si penculik atau bapak dari si Benny. Tanpa pikir panjang, Jessica pun menuruti saran Benny. Kayaknya sih orang-orang bakalan suka ya sama yang spooky-spooky gitu. Gedungnya juga legend. Tanpa Jessica sadari bahwa si Benny memiliki tujuan lain yang berkedok membantu Jessica menambah followersnya. Kemudian, diam-diam Benny menemui Linda saat ia sedang bekerja, karena hanya dia yang kenal oleh penjaga rusun tersebut. Namun Linda menolak, karena jika dia meleng dalam bekerja satu kali lagi, dia akan dipecat.
atau kehilangan pekerjaannya. Anting yang tergolong mahal kepada Linda sebagai jaminan, serta Jessica akan memberikan sejumlah uang selepas dari live streaming di rusun yang mereka sebutkan tadi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Meski hanya bermodal nekat, akhirnya mereka sampai ke rusun yang nampak sunyi tersebut. Di sana mereka menemui Kang Heri. Dia merupakan penjaga rusun untuk meminta izin masuk ke dalam rusun untuk sekedar berjalan-jalan, bujuk Linda. Kemudian Kang Heri pun mengiyakan keinginan mereka karena di sana Linda ikut bersama dengan mereka. Lantas Kang Heri berpesan agar tidak melewati sebuah jalan yang diberi garis polisi karena area tersebut merupakan area terlarang dan tak seorang pun boleh masuk atau melewatinya. Dan tiba saat di mana mereka melakukan live streaming, di mana baru beberapa saat penonton mereka sudah terlampau tinggi. Namun hal tersebut seketika terhenti saat Jessica menabrak Linda yang membuat siaran mereka terputus. Kemudian kekesalan Jessica memuncak saat ingin melakukan live streaming kembali. Di ruangan tersebut tak terdapat sinyal sedikit pun. Lagi-lagi si Benny menyarankan untuk melewati garis yang dilarang Kang Heri karena di sana mungkin akan terdapat sinyal untuk memulai live streaming kembali. Tak berlangsung lama karena posisi mereka sudah di lantai paling atas yang mustahil sinyal akan mereka dapatkan tanpa bantuan penangkap sinyal di sana. Karena mereka sudah tak bisa diingatkan oleh Linda, akhirnya Benny, Jessica, dan yang lain memasuki ruangan tersebut. Keanehan pertama mereka temukan, di mana saat Benny hendak membuka pintu ruangan tersebut menggunakan sebuah kapak, justru pintu ruangan tersebut seakan terbuka dengan sendirinya. Gelap, namun di sana sinyal mulai membaik. Jessica pun langsung melakukan live streaming kembali. Saat semua orang sibuk melihat-lihat ruangan tersebut, tiba-tiba Linda terdiam karena mendengar suara hantu seperti mimpinya tadi siang. Di sini Eric menanyakan kepada Linda kenapa dia terdiam. Linda pun menjawab bahwa dia sepertinya tidak asing dengan ruangan dan benda-benda di sana. Kok gue ngerasa gue pernah kesini ya? Maksudnya? Tak berselang lama, tiba-tiba Benny berteriak karena dia menemukan sebuah kulit ular, yang mana dapat dipastikan bahwa di bawah lantai tersebut ada bangkai ular. Dan benar saja, saat Benny membuka lantai tersebut, dia menemukan bangkai ular yang sudah membusuk. Ancuk, isa-isane malah guyon. Hingga saat Alex benar-benar memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut lebih dalam, dia menemukan sebuah gulungan dan kertas yang terbuat dari kulit binatang. Setelah mereka membuka gulungan tersebut, mereka seakan menemukan sebuah gambar petunjuk yang sama persis dengan yang ada di lantai ruangan tersebut. Lagi-lagi jiwa posting mereka keluar, yang mana saat mereka melihat petunjuk tersebut, mereka langsung mengambil gambarnya untuk bahan postingan selanjutnya. Berbeda dengan Linda yang hanya fokus melihat simbol yang ada di gambar tersebut. Di mana tiap kali kertas tersebut difoto menggunakan flash, seakan tulisan di sana menyala. Namun hal tersebut hanya Linda saja yang dapat melihatnya. Namun saat Linda mengatakan hal tersebut kepada Jessica dan yang lain, seakan mereka tak percaya dengan omongan Linda. Lantas Linda pun membuktikannya dengan membaca tulisan di kertas tersebut yang menggunakan aksara Sunda. Dan tiba-tiba dari luar jendela terlihat banyak kumpulan serangga yang menabrakkan diri ke kaca, yang membuat mereka ketakutan dan berkumpul tepat di tengah-tengah simbol tersebut. Kemudian tiba-tiba simbol tersebut menyala
dan berubah menjadi sebuah pusaran air yang terlihat sangatlah dalam, di mana semua orang di sana terjatuh dan tenggelam. Anehnya, hanya Linda dan Jessica yang tak kembali muncul ke permukaan. Kepanikan bertambah saat mereka tak menemukan jalan untuk mencari Linda dan Jessica. Akhirnya Eric pun kembali masuk ke dalam pusaran air tersebut. Namun dia tak menemukan Linda dan Jessica dalam pusaran air di sana. Alur berpindah kepada Linda yang tiba-tiba sudah berada di dalam sebuah hutan yang sangat lebat. Dan dipastikan dia masih dalam keadaan hidup, hanya terseret ke dalam dimensi yang berbeda. Dalam benak Linda, semua orang juga di tempat tersebut. Kemudian dia pun mulai mencarinya. Belum sampai beberapa langkah, dia pun mulai tersadar bahwa tempat tersebut sangatlah sepi dan menyeramkan. Ditambah pohon-pohon di sekeliling Linda yang sangatlah tinggi yang membuat Linda semakin ketakutan. Dikarenakan di sekeliling Linda sudah mulai gelap, dia pun menghidupkan lampu senter di HP-nya. Namun tiba-tiba dia tergelincir. Yang membuatnya semakin ketakutan, dia terjatuh tepat di sebuah kuburan yang nampak sangat menakutkan. Dan muncul satu tangan dari dalam tanah yang kemudian mencengkram kaki Linda. Saat Linda berusaha melepaskan cengkraman tersebut, tiba-tiba muncul sosok Poci yang tampak mengerikan dari dalam kuburan, yang mana di tangan Poci tersebut membawa sebuah celurit. Lantas Poci tersebut mencoba menyerang Linda hingga membuat HP dan tasnya terpental. Namun justru kamera mode flash di HP tersebut menyala yang membuat Poci tersebut kesakitan dan terbakar. Linda yang melihat hal tersebut lari menjauh, namun naas. Lagi-lagi dia harus terperosok ke dalam liang lahat dan tiba-tiba